Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pertanyaan sederhana sekali di dalam awal khotbah kita pada pagi hari ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menilai tingkat kesalehan seseorang? Ada orang pernah bertanya seperti itu, Bapak. Kalau di HP kita bisa lihat sisa baterai handphone kita itu kan ada indikator sekian persen lagi. Kita kan tidak bisa melihat persen to persen, ada persentasenya. Oh, si A 60% salehnya. Oh, si B 55, ada yang 90. Tidak ada indikatornya, tidak terlihat oleh mata. Bagaimana orang bisa mengukur tingkat pertumbuhan iman seseorang? Bagaimana kita bisa melihat apakah dia sangat dekat kepada Tuhan atau tidak? Kita tidak bisa hanya melihat dari KTP saja. Oh, agamanya A, agamanya B, pasti saleh. Gak bisa. Tingkat sosialnya belum tentu. Titelnya S1, S2, S3, S-teler, gak bisa. Lalu apakah dia bisa menghafal banyak ayat Alkitab, lalu bisa kita simpulkan bahwa dia saleh? Dia pintar berdebat tentang firman Tuhan, lalu kita berkata, oh, imannya bertumbuh. Bapak Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bercermin dari satu kisah perdebatan Yesus dan satu perumpamaan sebagaimana kita baca dalam perenungan kita pagi. Saya cerita dulu tentang konteks bacaan kita. Jadi konteks cerita ini, Bapak Saudara, adalah ada para imam-imam kepala, ada tua-tua Yahudi. Mereka ini marah kepada Yesus. Kenapa marah? Bapak Ibu kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, ada perbuatan Yesus yang membuat mereka nggak suka. Lihat ayat 12 dan ayat 13 di pasal yang sama. Apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu Saudara? Yesus marah kan? Dia membalik-balikan meja. Dia mengusir orang yang berjualan di bait suci. Jadi ini efeknya, Bapak Saudara. Sumber pertanyaan mereka kepada Yesus adalah, Yesus ini nggak punya wewenang apa-apa. Kok bisa bikin begini, gitu kan? Otoritas apa yang dimiliki Yesus? Siapa sebenarnya Yesus ini? Karena mereka tahu Yesus ini hanya seorang anak tukang kayu. Dibilang kaya? Enggak. Kok bisa bikin seperti ini? Sehingga muncullah pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal ini? Nah, itu latar belakang Matius menuliskan ayat ini dengan peristiwa yang sudah ada sebelumnya. Dan di dalam pertanyaan ini, Bapak Saudara, ada unsur yang penting, yaitu ada banyak kebencian kepada Yesus. Nah, itu yang harus kita tangkap dulu, Bapak Saudara, ya. Nah, di dalam kebencian itulah Yesus lalu berkata, ini kalau pertanyaannya dengan kuasa apa, harus hati-hati menjawab ini. Lalu Yesus mencoba, kalau dia jawab bahwa kuasa ini dari Allah,
pasti Yesus akan ditangkap dengan tuduhan bahwa menghujat Allah. Oh, nggak bisa ya. Kalau Yesus jawab kuasanya dari manusia, waduh, ini akan mendapat diskredit dari rakyat. Masa kuasa manusia bisa melakukan hal seperti ini? Ya. Sehingga apapun jawaban Yesus, dia berada pada kondisi yang dilematis. Jawab macam ini salah, jawab macam itu salah. Dijawab salah, tidak dijawab salah. Lalu apa yang Yesus lakukan, Bapak Saudara? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan kembali. Yesus mau menjawab para imam kepala dan tua-tua Yahudi tersebut dengan kembali mengajukan pertanyaan kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Yesus menjawabnya seperti itu. Dia tanya balik kepada para imam, kalau Yohanes Pembaptis, kuasanya dari mana? Karena para imam dan para tua-tua Yahudi ini dan semua orang banyak yang mengikuti Yesus tahu jawabannya, bahwa kuasa Yohanes Pembaptis itu adalah dari Allah. Tetapi karena kebencian yang sudah terlalu besar yang mereka miliki, mereka nggak mau setuju dengan pernyataan ini. Nah, implikasinya Bapak Saudara di pertanyaan Yesus kepada mereka, ada sebuah pesan tersirat bahwa Yesus juga punya kuasa yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Bahwa otoritas yang dimiliki Yesus adalah memang dari Allah. Tapi sekali lagi Yesus tidak mau mengatakan hal itu secara langsung, karena orang-orang itu akan dengan mudahnya mendakwa dan menangkap Yesus karena menghujat Allah. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah dua bagian ini, Bapak Saudara, ini dikelilingi dan didominasi oleh pertentangan Yesus dengan para pemimpin-pemimpin Yahudi. Bagian kedua, yaitu perumpamaan tentang dua anak, itu punya hubungan yang erat dengan pertentangan dan konflik yang diungkapkan pada bagian sebelumnya. Nggak bisa lepas peristiwa ini. Kalau kita mencoba menghubungkannya, jelas bahwa para imam itu diibaratkan seperti anak sulung. Anak yang pertama. Anak yang berpura-pura mau melakukan kehendak ayahnya, tetapi dia lakukan enggak? Enggak. Dia cuma bilang ya, tapi dia enggak pergi. Nah, di cerita yang bagian kedua, Saudara, anak kedua, yaitu yang diibaratkan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal atau pelacur, itu diibaratkan anak kedua yang mengatakan dia tidak mau, lalu dia menyesal, lalu akhirnya dia pergi melakukan apa yang ayahnya perintahkan. Jadi dua cerita ini harus kita ikat. Dia berhubungan sekali. Karena perumpamaan ini dipakai oleh Yesus untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh para imam dan para tua-tua Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita semua untuk memahami bahwa kesalehan, bahwa keimanan seseorang itu tidak bisa ditentukan oleh gelar, sebutan,
predikat, atau jabatan yang dimilikinya di berbagai bidang. Gak bisa. Termasuk di dalam gereja. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan karena dia pintar firman Tuhan, dia bisa berdiskusi 24 jam, dia bisa menghafal banyak ayat Alkitab, dan lain sebagainya. Karena cerita perdebatan para imam kepala dan tua-tua Yahudi ini mau memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana orang-orang dari sepanjang zaman sejak dulu sampai hari ini, saudara, kita seringkali terjebak kepada sebuah pola hidup beriman yang menekankan hanya lahiriah saja. Artinya kita mengabaikan tindakan-tindakan nyata kehidupan beriman itu. Nah, ini yang kita mau coba bongkar, kita mau coba evaluasi, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen zaman sekarang. Dia disebut sebagai orang beriman, dia dikenal sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mencerminkan sedikit pun pola hidup beriman itu. Bahkan yang lebih mengerikan bagi saudara, ada banyak para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama, orang-orang penting, pejabat-pejabat penting, malah menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Saya kasih beberapa contoh ya. Dari sekian ratus contoh saya ambil beberapa saja. Suatu keanehan kalau seorang bapak dia melarang anaknya merokok. Kenapa saya bilang aneh? Ayahnya melarang anaknya ngomong begini, Bapak Ibu, jangan merokok ya. Rokok itu tidak sehat, tidak baik. Sementara ayahnya sendiri merokok. Lalu anaknya tanya, kenapa Bapak merokok? Kalau orang dewasa nggak apa-apa, orang tua nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang saya bilang aneh. Kenapa, Bapak Saudara? Satu sisi mencerminkan ketidakmampuan sang ayah memberikan teladan bagi anaknya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayahnya memberikan penjelasan dan makna tersirat kepada sang anak bahwa melakukan sesuatu yang tidak sehat, melakukan sesuatu yang tidak baik, itu nggak apa-apa kalau sudah dewasa. Hati-hati. Jangan karena kita sudah pintar cari uang, semua it's okay, nggak apa-apa. Enggak. Contoh lain lagi. Suatu keanehan misalnya kalau para pengajar, baik para pelayan, guru, dan juga profesi-profesi yang lain, kita menuntut siswa-siswi kita itu belajar dengan keras, ya. Tetapi kita sendiri tidak pernah belajar untuk menyiapkan materi itu dengan baik. Para pelayan tidak menyiapkan materi khotbahnya dengan baik. Saya selalu bilang dengan para teman-teman para pelayan, ayo suka baca, senang baca, sehingga kita bisa dapat informasi yang banyak. Sehingga khotbah kita itu tidak hanya bicara tentang Alkitab saja, tapi kita bisa tarik Alkitab itu dalam kehidupan kita, lalu kasih contohnya. Sehingga jemaat bisa memahami, bisa ngerti khotbah kita. Ya. Artinya kalau kita mau kasih ke banyak orang,
kita kan harus diisi dulu. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan khotbah itu dengan baik. Bapak Ibu sebagai seorang guru pasti akan mempersiapkan materi-materi untuk mengajar kepada anak-anak. Guru-guru sekolah minggu juga demikian. Ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Saudara, ini bukan kuculuk-kuculuk langsung jadi, enggak. Para pelayan-pelayan ini sudah melakukan persiapan satu hari sebelumnya. Persiapannya tidak hanya nyiapkan roti, anggur, bukan. Tetapi mereka juga mempersiapkan diri mereka supaya apa? Supaya tidak hanya bajunya rapi, rambutnya rapi, tetapi secara keimanan mereka akan memaknai bagaimana mereka melayani Bapak Ibu. Sehingga dapat kita rasakan bahwa nanti akan teratur, jalannya rapi, ibadahnya semua berjalan dengan baik. Karena Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang asal-asalan saja. Anak-anak Tuhan gak bisa seperti itu. Kita gak bisa punya iman yang asal-asalan saja. Nah, kenapa saya mau katakan demikian, Bapak Saudara? Pada saat kita ditempa, kita ditabrak dengan pergumulan, dengan tantangan, iman kita nggak akan bisa bertahan kalau asal-asalan. Kita stres, kita putus asa. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, apa yang terjadi? Sakit kita. Kita akan semakin jatuh lebih dalam. Sulit untuk kita bangkit. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang tangguh, mau seperti apapun persoalan itu, dia akan hadapi. Amin. Bapak Ibu pasti melalui itu. Hidupnya kan gak selalu rata gitu kan. Saya selalu bilang bahwa hidup kita itu kalau mau menikmati hidup, pada saat kita sakit, pada saat kita sehat, di situ kita bisa menikmati hidup. Pada saat kita sedih, pada saat kita senang, kita tahu hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Kita sakit seminggu, 2 minggu, lalu kita diberikan kesembuhan oleh Tuhan, kan kita tahu bahwa kondisi sakit itu adalah kondisi di mana kita nggak bisa bikin apa-apa. Lalu Tuhan berikan kondisi yang berbeda. Disitulah kita mengucap syukur kan. Nah, seperti itu juga dengan kita berada di dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Bapak Ibu kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita masih terus berada dalam situasi yang berduka. Siapa yang menghibur kita? TikTok hanya sejam 2 jam udah capek kita. Pergi ke Ramayana, sejam 2 jam pulang, lah nangis pula. Tapi Bapak Ibu Saudara, 24 jam itu kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dalam situasi yang kadang-kadang tidak masuk dalam perencanaan kehidupan kita, hanya Tuhan yang mampu. Lalu kondisi yang lain, Bapak Saudara, sedih rasanya kalau kita melihat banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, banyak orang Kristen yang mengandalkan Tuhan ketika ada masalah. Tetapi ketika masalah itu sudah terselesaikan, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ada orang Kristen seperti ini? Banyak? Pakai banget, banyak.
Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini nggak ada ya seperti itu ya. Itu adanya di ujung dunia sana ya. Kembali Bapak Ibu Saudara kepada pertanyaan saya sebelumnya. Bagaimana caranya kita bisa melihat kesalehan seseorang? Lihatlah bagaimana dia percaya kepada Yesus. Bagaimana dia mengakui bahwa Kristus itu punya otoritas dari Allah. Dan dia melakukan kehendak Bapa di surga dengan memulai dengan pertobatan. Dia menyesal atas apa yang telah dilakukan di dalam dosa-dosa dan kesalahannya. Lalu dia memulai hidup baru. Dia memiliki pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Seorang suami dia menjadi pribadi yang lebih baik kepada istrinya. Istrinya juga berubah menjadi lebih baik kepada suaminya dan anak-anaknya. Anak-anak juga bertumbuh lebih baik. Hormat kepada orang tuanya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik karena mudah memaafkan orang lain. Kita membuang semua akar pahit yang ada di dalam kehidupan kita. Kita memahami betapa rasa duka itu karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena memang itulah rancangan Tuhan yang terbaik. Sehingga kita bisa lepas. Legowo kata orang Jawa. Ya. Let it go. Memang dia sudah kembali kepada Sang Penciptanya. Pasti orang yang kita kasih itu sedih. Loh, kalau lihat kita tuh nangis terus, sedih terus. Ya. Makanya orang kan selalu bilang udah tenang dia di sana. Ayo move on gitu kan. Ayo bangkit. Jangan berputus asa terlalu lama. Jangan bersedih terlalu lama. Ayo semangat lagi. Pak Pendeta ini gak sembuh-sembuh penyakit saya. Ayo semangat. Terus berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Orang-orang di sekitarnya juga harus kasih semangat. Jangan hanya yang sakit baik, kasihan deh. Walaupun kadang-kadang yang menjaga, yang merawat nih, lah capek bener loh, kesel gitu sama yang sakit nih misalnya. Jangan harus tetap lebih semangat yang sehat. Supaya yang dirawat ini 2 kali lebih sehat, lebih semangat daripada kita. Jadi semua itu saling menopang, saling menguatkan, saling memberkati. Amin. Oh iya, harus begitu. Sehingga betul-betul kita memaknai bagaimana keimanan kita itu kita praktekkan di dalam keseharian kita. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus yang sudah tersedia di hadapan kita. Kita akan memaknai kembali bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah, tubuhnya yang dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Hendaknya mengajak kita untuk terus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Melakukan kehendaknya senantiasa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus buktikan itu dalam keseharian kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dari maut dosa, maka andalkanlah Kristus senantiasa di dalam kehidupan, di dalam segala persoalan, di dalam segala pergumulan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.